Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang kedua, sesi ke-10. Kita masuk ke aturan-aturan di dalam peluang ataupun di dalam probabilitas. Yang pertama yang harus kita pahami, jika peristiwa atau peluang dari sebuah peristiwa itu terjadi sama dengan 0, itu artinya kejadian atau event dari peristiwa yang kita pelajari itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, jika peluang atau probabilitas dari event atau peristiwa yang kita pelajari itu sama dengan 1, maka dapat kita pastikan peristiwa itu pasti terjadi. Dengan demikian, maka peluang dari suatu peristiwa itu nilainya bergerak dari 0 sampai 1. Peluang selalu nantinya terkait dengan suatu kejadian atau percobaan yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua yang harus kita pahami adalah unsur-unsur di dalam probabilitas. Yang pertama kita kenal ada istilahnya ruang sampel atau S besar. Ruang sampel tidak lain adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau suatu peristiwa. Kumpulan dari kejadian-kejadian ini yang mungkin terjadi dinotasikan sebagai berikut ini ya. DS atau ruang sampel H1, H2, H3 sampai AN atau A seterusnya. Kita ambil contoh pelemparan mata uang. Dari mata uang itu hanya 2 sisi, maka ruang sampel dari percobaan pelemparan itu mendapatkan ruang sampelnya huruf dan gambar atau A dengan G. Yang kedua ada istilah yang kita kenal dengan titik sampel atau S kecil, yaitu semua elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel. Di semua elemen yang ada di dalam satu ruang sampel disebut dengan titik-titik sampel. Kalau contohnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya tergantung dari ruang sampel yang kita hitung. Kita ambil contoh, terjadi pelemparan sebuah dadu yang memiliki sisinya ada 6. Jika yang ingin kita lihat sisi yang muncul, maka ruang sampelnya adalah angka 1 sampai angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita ingin lihat jenis bilangan yang muncul, apakah bilangannya genap atau ganjil, maka ruang sampelnya tentu hanya 2, genap dan ganjil. Yang ketiga yang harus kita ketahui, di dalam probabilitas ada yang disebut dengan peristiwa, kejadian, event, yaitu himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Jadi peristiwa, kejadian, atau event itu adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Peristiwa nanti ditulis dengan lambang huruf besar, A, B, C, dan sebagainya di dalam notasi penghitungan probabilitas. Kemudian dituliskan peristiwa yang muncul di dalam hasilnya. Contoh, percobaan 4 pekerja sama-sama diberi atau terpapar dengan polusi udara. Kemudian dicatat selama periode waktu tertentu, apakah dia akan mengalami sakit, kita kasih nanti kode S, atau dia tidak mengalami sakit dengan kode T. Maka ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Ada 19 kombinasi. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 19 kombinasi yang mungkin terjadi dari ruang sampel yang kita amati. Nah, kalau ditanya apakah berapa semua pasien sakit, jadi ada satu ya, kelompoknya atau satu kombinasi, semuanya sakit. Kalau ada 3 orang yang sakit, 1 yang tidak sakit, maka kombinasinya ada 4 macam. Kemudian yang kita lihat peristiwa yang ada di lapangan. Ketika kita menghitung probabilitas, peristiwa baru itu dapat dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada dengan menggunakan 3 operasi yang bisa kita gunakan nantinya di dalam perhitungan probability. Pertama, operasi yang disebut dengan union, yaitu peristiwa A dan B itu adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam himpunan A maupun himpunan B. Maka nanti ditulis A gabung B. Seperti gambar diagram di bawah. Jadi yang A union B, semua himpunan yang ada di A
maupun yang ada di B. Jadi yang di arsir ini tidak masuk. Kemudian interaksi. Interaksi adalah dua peristiwa A dan B. Ditulis A irisan B atau A U terbalik tadinya ya. Kemudian adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A juga ada di dalam B. Maka dia berada di antara arsiran himpunan A dengan himpunan B. Yang ketiga ada komplement, yaitu peristiwa A yang biasanya ditulis dengan AC, A komplement, adalah himpunan semua elemen yang tidak di dalam A. Kalau dilihat dari matriksnya, bagannya, ini A, lingkarannya, kemudian AC itu berada di luar dari A. Jadi komplement A. Kemudian azas probabilitas. Dalam perhitungan probabilitas kita mengenal dua peristiwa, additive law satu, kemudian hukum perkalian. Additive law disebut dengan hukum pertambahan atau hukum perjumlahan. Ada dua kondisi yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan additive law. Apakah kedua peristiwa yang akan kita amati itu saling meniadakan atau dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi ada dua peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu mutually eksklusif atau saling meniadakan, atau yang non mutually eksklusif. Dua peristiwa yang saling meniadakan atau mutually eksklusif yaitu kejadian A dan kejadian B. Ditulis peluang A atau B. Jadi peluang A atau B, maka dia tidak mungkin bisa muncul bersamaan. Maka peluang A ditambah dengan peluang B. Penjumlahannya menghasilkan nilai 1. Nah, yang peristiwa mutually eksklusif itu, untuk kejadian yang mutually eksklusif, yang perlu kita perhatikan pertama, tidak akan terjadi peristiwa yang muncul secara bersamaan. Contoh sebuah dadu ketika kita lakukan pelemparan, kejadian 1, munculnya angka 1, itu tidak mungkin bersamaan dengan munculnya angka 6. Maka disebut dengan joint probability. Joint probability dari kejadian A dan B. Peluang A dan B sama dengan 0, karena tidak mungkin peluang A atau B muncul karena tidak 0, karena tidak mungkin peluang munculnya angka 1 dan angka 6 itu terjadi secara bersamaan. Union probability-nya dari kejadian A dan B yaitu peluang A ditambah dengan peluang B. Contoh perhitungannya, ambil contoh pertama, berapa probabilitas untuk keluar mata uang 2 atau mata uang 5, mata 2 atau mata 5 pada dadu pada saat satu kali pelemparan saja. Maka peluang 2 atau 5 yaitu peluang 2 ditambah dengan peluang 5. Di 1/6 ditambah 1/6 dapatnya 2/6. Itulah peluang munculnya angka 2 atau angka 5. Ada 5 calon untuk tenaga kesehatan dikirim ke lokasi kejadian KLB. Katakanlah A, B, C, D, dan E. Tetapi yang akan dikirim itu hanya satu orang saja. Maka pertanyaannya berapa peluang atau probabilitas akan dikirim si A atau si C. Maka peluang si A atau si C untuk dikirim, peluang si A itu 1/5, peluang si C itu juga 1/5. Maka peluang A atau si C untuk dikirim ke lokasi KLB itu sebesar 2/5. Yang ketiga, sebuah karung ada 4 bola merah, 10 bola biru, dan 6 bola kuning. Keseluruhannya ada 20 bola. Nah, dalam sekali pengambilan ditanya berapa peluang terambilnya bola merah atau bola biru. Nah, kita ketahui bola merah peluangnya adalah 4/20. Sedangkan bola biru peluangnya 10/20. Maka peluang bola merah atau bola biru terambil dalam satu kali pengambilan, maka 4/20 ditambah dengan 10/20. Maka kita dapatkan peluang bola merah atau bola biru itu sebesar 0,7. Saya rasa demikian nomor 4, contoh nomor 5 itu bisa Anda pelajari di rumah. Saya rasa untuk part yang kedua